Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah pada saat ini, kami presbiter mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang kelima Prapaskah yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah secara online atau daring. Tema ibadah pada hari ini adalah antara kekinian dan kekekalan. Berdasarkan 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah daring saat ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handaya Bangun. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa.
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 yang menyatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih besar
Jemaat Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, saya undang Ibu Bapak Jemaat Tuhan berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk. Ibu Bapak kekasih, kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih atas minggu yang menghantar kami untuk meyakini beribadah secara online merupakan tanggung jawab iman kami. Dan kami meyakini pertolongan Tuhan menghantar kami untuk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hati dan hidup kami sehingga firman ini tidak berlalu sia-sia, tapi kami memberikan hidup kami untuk dibaharui dengan firman yang kudus dan dengan pertolongan kuasa Allah yang hidup dalam diri kami memberlakukan pada hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah Firman Tuhan pada ibadah hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang 1 sampai 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyambut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh,
Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penganut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Untuk Bapak Ibu yang ada dalam persekutuan ibadah online, kami Jemaat GPB Cahaya Anugerah di Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka channel layanan kami di YouTube. Kami ada melayani Bapak Ibu dalam kondisi lemah, sakit, tetap memegang tangan Bapak Ibu. Yang kanan letakkan di dada Bapak Ibu sebelah kanan. Ucapkan kepada Tuhan, kami pasti sembuh. Bagi Bapak Ibu yang menggumuli pergumulan yang berat, apapun bentuknya, keluarga, masalah ekonomi, Bapak Ibu lipat tangan. Arahkan hati dan pengharapan terus kepada Kristus, sumber berkat dan sumber jawaban di tengah yang mustahil sekalipun. Dan bagi Bapak Ibu yang ada duduk bersama dengan Tuhan dalam ibadah online di hari Minggu yang kudus ini, tetap janganlah kita mempercepat layanan ibadah hari Minggu. Bapak Ibu kan kalau minta sama Tuhan tuh, Tuhan berikanlah secukupnya, kalaupun mau sebanyak-banyaknya. Pernah nggak minta sama Tuhan, Tuhan aku minta sikit-sikit dulu ya Tuhan ya. Jarang manusia itu minta sikit-sikit, yang pasti dia minta banyak, yang pasti dia minta penuh. Ya kalau Bapak Ibu terlayani ibadah online ya penuh lah. Kita datang kepada Tuhan, begitu juga Tuhan datang kepada kita, dia seutuhnya datang kepada kita. Utuh dirinya hadir dalam hidup kita. Jadi bertobatlah bagi Bapak Ibu yang seringkali hanya melakukan ibadah online itu separuh jalan. Pada ada waktu kita khusus untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tuhan itu sudah hadir dalam hidup kita, dalam segala keadaan kita. Detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, bulan, hadir dia terus dalam hidup kita. Masa 45 menit, 60 menit paling banyaknya ibadah online kita paruh-paruh. Atau kita ibadah online tapi sibuk. Di dapur kah, di mana? Karena di rumah. Ingat, seluruh hidup kita ibadah yang sejati ketika kita ada pada ketekunan yang baik kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu dalam masa pandemi ini, wabah ini, kita harus tekun menyaksikan kemurahan Tuhan yang tetap berlaku dalam segala keadaan hidup kita.
Ibu bapak kekasih, ada satu lagu pop rohani. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan semua kepada Tuhan. Perubahan itu menghantar kita bahwa hidup bersama dengan Tuhan. Yang lama kita ada pada hidup yang diberkati dan menjadi baru. Menanggalkan yang lama. Atau ketika kita hadir dalam lingkungan yang kita sebagai manusia yang ada kedagingan bisa saja tergerus atau terkontaminasi. Tapi karena Injil yang begitu kuat dalam hidup kita membuat kita mampu berkata, maaf, saya sudah dikuasai dengan hidup dengan Tuhan. Dan kita tidak gampang tergerus. Ataupun kita tahu Tuhan kita yang melindungi kita dengan baik. Ibu bapak kekasih, berubah berarti berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau secara fisik, ketika kita dikatakan selamat ulang tahun, sesungguhnya kita sudah dimakan 1 tahun usia untuk kehidupan secara fisik. Itu ada dalam kondisi mulai pelan-pelan kita lemah. Tetapi ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kalau yang namanya iman dengan keyakinan amin, maka bertumbuh dan menjadi lebih sehat. Kalau benda mati, perubahan itu seperti kayu. Kalau dia dihantam dengan air hujan, panas apapun juga, apapun kekuatan kayu itu, dia pasti dalam satu keadaan dia juga bisa tidak kuat lagi. Apalagi fisik manusia. Saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih, ada pada perenungan kehidupan yang berat di jemaat mula-mula di Tesalonika. Ayat 6b. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Jemaat Tesalonika bukan jemaat yang tanda kutip hidupnya mapan, pekerjaannya sukses, tapi ternyata mereka mengalami penindasan dalam bentuk-bentuk kehidupan mencari nafkah. Dan ternyata juga ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, mereka juga ada pada ajaran-ajaran yang tidak sehat mencengkeram tubuh jemaat mula-mula ini. Paulus mau bilang, setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan sehat, yang pada akhirnya berbuah sehingga bisa menikmatinya. Tesalonika ini adalah buah pelayanan Paulus. Karena itu Bapak Ibu kekasih, selalu dalam doa aku mengingat ayat 2 dan 3 kehidupanmu. Mengingat ini buah kehidupan, buah pelayanan dari Paulus. Yang tadi saya katakan, setiap orang yang menanam pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh sehat, yang pada akhirnya berbuah untuk dinikmati. Dan Rasul Paulus mendengar, menyaksikan bagaimana jemaat Tesalonika ini bukan hanya berakar, tapi bertumbuh dan berbuah. Dan ia bersyukur atas hidup persekutuan jemaat Tesalonika. Sehingga dia menyapa Silwanus dan Timotius yang hadir dalam persekutuan jemaat Tesalonika. Dan dia tahu
Kekuatan pertumbuhan itu letaknya di mana? Perhatikan, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus. Ayat yang ketiga. Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Dan ayat yang kelima, semua itu karena apa? Kekuatan Roh Kudus Tuhan yang bekerja kepada jemaat. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Paulus begitu konsen memikirkan dan selalu mengingat? Ternyata Ibu Bapak kekasih, jemaat ini sungguh banyak tekanan yang luar biasa. Ada yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu kekasih, ajaran-ajaran yang tidak sehat dan tumbuh subur di tengah persekutuan jemaat Tesalonika. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan respon jemaat Tesalonika yang luar biasa. Mereka menerima Injil dengan sukacita meskipun dalam penindasan. Yang tadi saya baca pada ayat 6b. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembah berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan ayat yang ke-6. Mereka sebagai jemaat yang taat. Ayat 8 sampai 9, mereka bertumbuh dan berbuah dan penuh kasih. Dan pada ayat 10, mereka selalu ada pada pengharapan kedatangan Kristus kembali. Hal inilah menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat di sekitar mereka. Sehingga Ibu Bapak kekasih, iman dan perbuatan mereka itu dalam menyambut Tuhan itu dengan apa? Dengan bertumbuh berbuah secara real, dengan perbuatan yang tidak gampang terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, dengan tawaran-tawaran di sekitar mereka. Ini yang luar biasa. Biasanya orang yang ditindas ini pingin menang, pingin cepat selesai dari penindasan itu. Lalu dia cari celah untuk mendapatkan jawaban. Yang bisa saja terjadi Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus. Jawabannya bisa menjual Kristus. Atau menjual iman kita yang harus ada pada kereta. Kereta itu dia punya jalur pasti sampai ke tujuan. Harusnya demikian. Biarpun kita berhenti di stasiun-stasiun kereta, tapi tentu ada pada satu tujuan di mana orang itu sampai di sana. Rel kereta itulah yang sesungguhnya yang mau ada pada pengertian dan pemahaman kita. Apapun tawaran-tawaran, kita tetap ada pada rel atau rel untuk sampai kepada tujuan, untuk kita menikmati Yerusalem yang baru. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang kudus ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Kita ada pada kehidupan di mana Tuhan izinkan kita untuk memasuki masa persiapan kita untuk penderitaan Yesus pada minggu yang kedua dan yang pertama. Dan kita akan masuk pada penyalipan Kristus Jumat Agung. Perhatikan yang diajak untuk kita dilihat di sini bahwa Paulus di tengah kehidupan masyarakat Tesalonika, dia mau menegaskan untuk hidup kita. Apapun kondisi yang kita alami, perjalanan kita dengan rumah tangga kita,
dengan kehidupan sosial kita, dengan pekerjaan kita, dengan diri kita, dengan Tuhan, yang membuat kita juga ada pada hati yang sakit, hati yang hitam. Kita mau belajar dari apa yang menjadi progres hidup jemaat Tesalonika. Selagi mereka mengalami penindasan, tapi tetap firman atau Injil tetap mengubah mereka untuk tetap bertahan dan setia. Karena apa? Pekerjaan Injil itu hanya dapat bagi mereka yang amin atau percaya kekuatan Roh Kudus Tuhan tanpa batas, tanpa akhir. Dia melakukan untuk hidup anak-anaknya di tengah penderitaan sekalipun, asal kita sepenuh hati, tidak setengah hati, percaya atas kuasa Allah yang menyelenggarakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, tidak berarti jemaat Tesalonika itu tidak berjuang. Mereka berjuang sungguh luar biasa. Namun perjuangan itu mereka tidak juga mengikuti pola hidup instan. Instan itu berarti mencari celah secepatnya selesai, tanpa kita sadari kita diarahkan pada hidup yang tidak baik. Untuk itu, ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang kudus ini, jemaat Tesalonika mengantar dan mengajak kita bahwa mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus, maka perjuangan dan pengorbanan tidak sia-sia. Kekuatan yang pada diri kita saja tidak akan pernah mampu, tapi kekuatan dari penyertaan Roh Kudus Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Orang-orang Tesalonika berubah menjadi saksi bagi sesama, yang juga bagi orang yang ada di sekitar jemaat Tesalonika. Tidak ada hidup kita yang tidak penuh dengan tantangan. Yang pasti di segala tempat, abad dan zaman tetap ada tantangannya tersendiri. Tetap ada masalahnya tersendiri. Suka duka untung malang apapun bentuknya Bapak Ibu yang kekasih. Seperti apapun cuaca yang kita alami. Tapi jangan pernah menghalangi pekerjaan Injil melalui Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup kita. Untuk itu tetap membuka hati, rendah hati, dan kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah bentuk syukur kepada Tuhan. Mari kita belajar setia. Pada hal yang terkecil sekalipun Tuhan memberikan kita yang tanda kutip kesulitan dari perkara kecil ini yang membuat kita jadi sakit, jadi lemah. Tapi Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah iman dan percaya. Detik ini, saat ini, berpijak dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika Bapak Ibu mendengarkan atau menonton layanan online ini, tetap berkata, Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bekerja dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan mustahil sekalipun. Karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan menyertai ibu bapak, saudara yang ada di rumah masing-masing. Amin. Dalam iman dan dosa ku bertahan.
bimbang ragu pun hilang lenyap. Dalam dunia yang gelap, kuasa dosa membayangi. Aku ingin tetap sertamu. Datanglah ya Tuhanku, singkirkan rakamu dosa dan terangi jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup. Ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Saya undang berdiri, kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu bapak, kita akan masuk pada syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati berbagai peristiwa hidup. Beristimewa ketika kami harus ada pada masa pandemi ini. Wabah COVID-19 yang belum hilang di bumi Indonesia, di muka bumi ini. Tapi kami berdoa. Tuhan, kami sementara berproses pada vaksin secara nasional. Kami imani cara pemerintah menanggulangi proses wabah ini, karena itu Tuhan, sempurnakan vaksin yang sudah ada pada tubuh masyarakat Indonesia. Para nakes dan lansia, begitu juga dalam proses perjalanan untuk penyuntikan vaksin. Kami melipat tangan, kami memohon, sehatkanlah bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini secara ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Presiden kami Joko Widodo, Tuhan, sehatkan ia, dan bersama dengan Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Kami ada di Surabaya, Jawa Timur, Gresik, dan sekitarnya. Pemimpin bangsa kami serahkan dalam pertolongan Yesus yang memberikan berkat dan kehidupan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun tepat di hari ini, di tanggal 28 Februari. Diberkati sukacita kata manusia dan 1 minggu yang berjalan, yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan berkati sukacita kata manusia. Kami berdoa untuk kami yang berbaring lemah di rumah sakit, kami yang terpapar COVID-19, kami yang gemuli, kami yang OTG di rumah sakit. Tuhan, sembuhkan, pulihkan kami semua. Dan kami melipat tangan ya Tuhan Yesus, agar Engkau bekerja dalam hidup beriman kami, agar Engkau bersama dan kami menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup bangsa kami, keluarga kami, gereja Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk pribadi kami sebagai anak Tuhan. Kami melipat tangan memohon, lindungi kami dari COVID-19 ini, dan kami pertaruhkan perjalanan 1 minggu berjalan ini. Tuhan berkati upaya-upaya pekerjaan kami. Engkau memberkati rumah tangga kami, dan Engkau bersama dengan hidup beriman kami.
Terima kasih Bapak nakes yang menyelenggarakan proses perawatan untuk di rumah sakit maupun di puskesmas dan bentuk-bentuk perawatan yang dibutuhkan tenaga kesehatan. Tuhan sehatkan mereka semua. Kami memohon penyertaan kasih Tuhan menyertai semua. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah iman dan syukur kami. Inilah kehidupan dan kami menyerahkan seutuhnya kepada Yesus Tuhan yang memberkati hidup kami, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 57 ayat 10 dan 12 yang menyatakan, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengikuti warta jemaat ibadah Minggu kelima Prapaskah tanggal 28 Februari 2021. Majelis Jemaat GPB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu kelima Prapaskah, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia.
Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugraha Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan kembali untuk pulang. Dan kita akan melanjutkan dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah, saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama majelis yang bertugas, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah daring pada hari ini. Kami selalu mengingatkan, selalu menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.